Perkenalkan, nama saya Jajang Ana, nomor NPM saya 10219027. Saya adalah mahasiswa STEM di Bandung dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 5 mengenai Tariful Quran atau mengenal Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS untuk mata kuliah pendidikan agama. Tariful Quran atau mengenal Al-Quran atau kalamullah menurut bahasa dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Al-Quran turun secara mutawatir, yaitu maksudnya adalah turun secara berturut-turut atau berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Memang tidak sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah yang pertama, sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, yang kedua, untuk menjawab permasalahan umat, dan yang ketiga, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah sejarah Al-Quran. Menurut Al-Jarkani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Ijah. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Ijah ke dalam hati Nabi dengan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan kurang lebih selama 25 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari yang terdiri dari 30 juz 114 surah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah dengan membaca Al-Quran. Untuk materi selanjutnya adalah Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Merupakan ibadah bila membacanya dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berikut ini adalah nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab. Allah menamakan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berarti yang ditulis sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Yang kedua, Al-Huda, merupakan sebuah petunjuk dan pedoman kelangsungan hidup. Yang ketiga, Ar-Rahman, mengandung arti bahwa Al-Quran akan melahirkan hikmah rahmat dan juga iman bagi umat manusia yang senantiasa beriman serta berpegang teguh pada Al-Quran. Yang keempat, An-Nur, Al-Quran bagi umat Islam juga menjadi cahaya bagi kehidupan yang akan menuntun manusia menuju cahaya kebenaran. Yang kelima, Ar-Ruh, menghidupkan sesuatu layaknya jasad manusia. Tanpa adanya ruh, manusia akan mati. Al-Quran dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati hingga hidup kembali dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Asyifa, nama lain dari Al-Quran yakni Asifa yang berarti penawar atau obat. Yang ketujuh, Al-Haq, yang memiliki arti kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, Al-Bayan, yang memiliki arti keterangan atau memberikan penjelasan atau keterangan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka. 9. Al-Mawijah, memiliki arti sebagai pengajaran atau nasihat. Tanpa adanya pengajaran atau nasihat atau peringatan, manusia akan lalai. Yang ke-10, Al-Jik, memiliki arti sebagai peringatan. Manusia memiliki sifat lupa, bahkan lupa hubungannya dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, orang-orang beriman menjadikan Al-Quran sebagai pendamping hidupnya. Selain membaca dan mengamalkannya, Al-Quran juga senantiasa memberikan peringatan kepada manusia mengenai tanggung jawab yang sedang kita emban. Yang ke-11, Al-Busyra,
memiliki arti kabar gembira yang menjelaskan bahwa kitab yang ada di dalamnya menceritakan kabar gembira bagi manusia yang senantiasa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya adalah kitab berita atau kabar. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran bahwa merupakan kitab suci umat Islam dan juga merupakan dasar hukum Islam, sumber syariat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Quran ditunjukkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran. Rasul menjadi penyampai, pengamal, serta penafsir pertama dalam Al-Quran. Fungsi pertama yakni sebagai kitab berita dan kabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Al-Quran menjadi kabar gembira dan peringatan. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia di dunia dan di akhirat karena akan dimasukkan ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, celakalah bagi mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kemudian Al-Quran sebagai kitab hukum dan perundang-undangan, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah, yakni hukum yang tertulis dalam Al-Quran maupun hadis maupun perkataan para ulama, karena Al-Quran juga merupakan kitab jihad, kitab tarbiyah yang merupakan proses pengembangan atau penyampaian ilmu untuk bentuk ketakwaan dan kepribadian yang lebih baik, serta kitab ilmu pengetahuan karena merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tak pernah mati dan tak lupa juga sebagai pedoman hidup. Sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian materi kali ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.